Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit basic tentang cara membuat mur dan baut atau yang biasa kita sebut dalam bahasa Inggrisnya bolt and nut. Langsung aja, selalu saya ingatkan untuk membuat folder penyimpanan atau men-setting folder penyimpanan di database. Oke, file, kemudian setting directory, kemudian pilih database, kemudian pilih folder yang akan digunakan untuk menyimpan benda atau objek gambar yang akan kita gambar. Oke, kemudian klik icon new, type-nya masih sama part, kemudian kita buat pertama-tama adalah mur atau daun. Oke, kemudian hilangkan use default template-nya, kemudian pilih OK. Oke, kita ganti namanya, jadi tidak boleh menggunakan tanda kurung. Kemudian OK, kemudian pilih delimiter, kemudian OK. Nah, dari sini kita bisa buat awalannya dengan menggunakan extrude terlebih dahulu, kemudian adjustment, define. Mungkin kita sekarang menggunakan top agar lebih mudah dalam melihat pandangan dari gambar yang akan kita buat. Oke, di sini ada palette atau bermacam-macam bentuk seperti rectangle, kotak, kemudian ada segi 6 atau segi yang lainnya. Oke, kita buka palette-nya. Di sini ada dekarbon, kemudian dodekarbon, heptagon. Nah, kita gunakan yang hexagon karena yang biasa dipakai untuk mur atau nut sendiri itu adalah menggunakan hexagonal. Oke, kemudian kita klik kiri, drop and drag di tengah-tengah daripada si garis sumbu. Oke, kemudian scale-nya kita bisa rubah menjadi 70 misalkan, kemudian checklist. Kemudian bisa di close untuk SketchUp palette-nya. Kemudian kita bisa atur ini menjadi 0. Kemudian ini bisa kita geser menyesuaikan di tengah. Oke. Kemudian ini bisa kita atur jadi kurang di tengah. Kalau misalkan kurang di tengah, maka langkahnya kita kasih angka ukur bantu dengan cara klik icon normal. Oke, sumbu tengah daripada sketch dan sumbu tengah si garis sumbu. Oke, kemudian scroll tengah. Perlu diketahui, maka bisa kita hapus untuk yang ini, delete, kemudian OK, kemudian ini diganti jadi on. Oke, ini udah di tengah. Kemudian checklist. Nah, kita bisa atur ketebalannya itu jadi misalkan 10 mungkin, atau terlalu kecil 30 atau 30. Nah, cukup. Jangan lupa untuk selalu simetri. Oke, kemudian checklist. Nah, dari sini kita buat lingkaran dalamnya. Oke, kemudian extrude, kemudian placement, kemudian define,
kemudian pilih top lagi, kemudian klik sketch. Oke, kemudian pilih circle. Oke. Kemudian ini bisa kita buat jadi 90 misalkan. Jadi kalau sudah, kemudian checklist, pilih simetri, ini juga bisa ditarik keluar, kemudian pilih remove material. Oke, klik checklist. Nah, sudah terbentuk. Sekarang mungkin terlalu besar, bisa kita rubah ke kanan, edit definition, kemudian klik kanan tekan edit internal sketch. Bisa kita rubah jadi 70 aja, jangan terlalu besar. Kemudian checklist. Oke, checklist lagi. Di sini sekarang kita bisa menggunakan fitur daripada helical sweep tapi yang cut. Oke, sekarang insert, kemudian pilih helical sweep, kemudian cut. Nah, dari sini pilih constant, kemudian kasih true axis, kemudian pilih yang right handed aja, kemudian dan plane-nya kita pilih front, kemudian oke, pilih default. Dari sini untuk mempermudah kita melihat tampilan gambarnya, kita ganti dengan yang hidden line atau wireframe. Saya lebih sarankan sih wireframe aja untuk melihatnya lebih jelas. Kemudian kita pakai garis bantu untuk lingkaran yang ada di sini, atau kalau enggak pakai hidden line sama aja. Terus kita kasih garis bantu di sini, sketch, kemudian reference. Nah, jika terdapat kita tidak bisa memilih satu garis saja, tekan klik kanan pada garis yang diinginkan. Klik kanan, kemudian baru klik kiri. Oke, sudah terbentuk. Kemudian close. Nah, sekarang kita berikan sama dengan saat membuat pegas. Oke, kita bisa taruh line. Oke, awal mula kita tarik dulu dari sini supaya muncul garis merah. Nah, ini start pointnya, kemudian tarik aja ke atas. Oke, klik scroll tengah. Nah, ini bisa kita ganti jadi misalkan 80. Oke, ini 40. Nah, dari sini kemudian kita jangan lupa kasih center line. Ini sumbu aksisnya berotasi terhadap sumbu Y. Oke, berarti kita kasih center line di sumbu Y. Oke, klik scroll tengah, kemudian klik checklist. Kemudian enter pitch value-nya jangan terlalu besar, mungkin kasih 5. Nah, dari sini kita bisa gambar bagaimana alur daripada pulir yang terdapat di mur ini. Misalkan kita kasih pulirnya itu segitiga. Oke, dari sini tarik garis ke bawah, kemudian bentuk segitiga. Oke, klik scroll untuk mengakhiri. Kita bisa ubah, misalkan namanya adalah 3. Sudutnya bisa kita atur jadi 60 derajat. Oke, kalau sudah di checklist, kemudian klik OK, dan bisa kita review. Oke, ini hasilnya. Kemudian kembalikan tampilan menjadi solid lagi. Oke, jika sudah, videonya Ctrl D untuk melihat defaultnya. Nah, ini contoh jadi gambarnya. Kemudian klik OK. Selesai. Selamat belajar dan selamat
Coba